Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam kita mendidik anak, maka kita harus memberikan pendidikan yang benar terhadap anak. Anak harus kita bimbing untuk menuju kesuksesan hidupnya dia, menjadi anak yang soleh adalah dambaan bagi seorang orang tua, bahkan dambaan bagi setiap manusia, karena sifat manusia adalah sifat yang memiliki kenikmatan yang abadi. Mereka ingin seolah-olah hidup yang nikmat abadi dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalmu wahai manusia tidak akan terputus, atau dalam hadis lain, amal setiap manusia itu akan terputus terkecuali 3 hal. Di antaranya adalah waladun saleh yad'ulah, seorang anak yang soleh yang dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, anak ini adalah penerus kehidupan orang tuanya atau penerus kehidupan kita. Dia sebagai menjalankan sejarah kehidupan kita. Bisakah dia menjadi anak yang soleh, atau na'udzubillah min dzalik akan menjerumuskan kita nanti kelak di yaumul qiyamah sebagai bahan bakar bagi kita. Karena Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quranul Karim, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Hal ini menjelaskan bagi kita apakah kita akan terselamatkan dari api neraka tersebut, karena bahan bakarnya adalah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jika anak kita menjadi bahan bakar neraka untuk kita masuki, waquduhan nasu wal hijarah. Patut kita untuk merenung ayat ini agar supaya kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang birrul walidain. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang cerdas, tapi mereka lupa untuk mendidik akhlak-akhlak anaknya menjadi anak yang saleh. Anak yang pandai atau pintar itu belum tentu dia menjadi anak yang saleh. Sahabat Qalbun Salim, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai daripada tarbiyatul aulad, bagaimana kita untuk mendidik anak menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang saleh atau salihah.
Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda, hak seorang anak bagi orang tuanya, yaitu yang pertama adalah ayyuhsina ismahu wa adabahu. Rasulullah mengatakan hak seorang anak bagi orang tuanya, artinya yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu memberikan nama yang baik dan adab yang baik. Kenapa nama? Karena nama itu adalah sebuah doa. Nah, ini penting bagi orang tua untuk senantiasa mendoakan anaknya yang baik. Itu mencirikan dari sebuah nama. Maka berikan nama-nama yang baik, nama-nama yang islami kepada anak-anak kita, putra-putri kita, yang nama tadi itu kalau kita panggil akan mendoakan anak tersebut. Abdullah, Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, ataupun yang lainnya, yang nama tersebut mencirikan dirinya sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berikan nama-nama yang tidak ada artinya, atau nama-nama orang yang di luar Islam, yang tidak mencirikan dirinya sebagai seorang Islam. Kemudian yang patut kita pahami adalah kita selalu mendoakan dan mengajarkan adab kepada anak. Doa dan adab adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Anak tersebut bisa berbakti kalau kita bisa mengajarkan adab kepada anak. Jangan kita hanya pandai untuk menuntut anak. Rasulullah SAW bersabda pula dalam hadisnya, sungguh Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Rahimallahu walidahu a'ana ala waladihi fi barrihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Artinya bahwa jangan kita memberatkan anak untuk bisa berbakti kepada orang tua. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah menjelaskan dalam bab hukukul aulad, atau hak-hak anak yang harus dijalankan oleh orang tua, di antaranya adalah beliau memberikan pengertian awalnya adalah membantu anak tadi itu bisa berbakti kepada orang tua. Karena memang butuh bimbing. Anak harus dibimbing, diajar, ditarbiyah, agar supaya anak tadi itu mengerti siapa itu orang tua, siapa itu Allah, siapa itu Nabi, bagaimana kita untuk bersikap di dalam hidup ini. Nah, orientasinya adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah mendapatkan keridhaan orang tua. Di situ peranan orang tua untuk membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan kita beratkan anak kita dengan semua tuntutan kita, perintah kita dan lain sebagainya, sehingga anak tadi itu akan lari. Ada satu ungkapan, al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai orang tua membimbing anak dengan keras, artinya keras tanpa satu perhitungan, menuntut anak dan lain sebagainya, sedangkan dia memiliki seorang teman yang ahli narkoba, yang berbuat satu hal-hal yang tercela mungkar,
tapi dia selalu membantu anak kita. Itu dipastikan anak tadi itu akan menjauhi orang tuanya dan akan mendekati teman-teman yang ahli maksiat dan berbuat mungkar. Karena memang manusia itu sifatnya abdul ihsan, senang menghamba kepada satu orang yang berbuat baik pada dirinya. Maka jadilah kita orang tua yang bijak, bukan sebagai orang tua yang memanjakan, tapi membimbing anak tadi itu menjadi anak yang beradab kepada Allah, beradab kepada Rasul, dan beradab kepada orang tuanya dengan kebijakan, dengan kasih sayang. Dari sini butuh yang namanya kasih sayang. Kasih sayang harus kita berikan kepada anak, bukan dengan kekerasan, tapi dengan tutur kata yang baik, dengan kasih sayang baik. Rasulullah SAW kita lihat, beliau senantiasa suka bermain kepada cucu beliau Hasan dan Husain. Beliau sering menjadi kudanya atau tunggangan dari kedua cucunya. Ini menunjukkan sebuah kasih sayang Rasulullah SAW. Dia adalah seorang Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, tapi dia bisa mendudukkan dirinya sebagai seorang kakek atau orang tua bagi kedua cucunya. Ini patut kita contoh bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya, bukan memanjakan, tapi memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada orang tua. Memanjakan boleh, tapi ada batasan-batasan bagi anak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tadi tersebut, selain dari nama dan adab, adalah ayyu'allimahu al-kitabah was-sibahah war-rimayah. Mengajarkan anak tadi itu tulis, membaca atau menulis, sebuah satu keterampilan, sebuah hal yang patut untuk diajarkan bagi orang tua kepada anaknya, bisa membaca dan menulis. Hal yang wajib bagi orang tua untuk mencerdaskan anaknya agar tidak buta terhadap kehidupan dunia ini. Kemudian as-sibahah. Sibahah adalah berenang, satu keterampilan pula yang diajarkan bagi anak tadi itu keseimbangan. Orang yang berenang itu memiliki cara untuk menyeimbangkan dirinya di permukaan air. Dia tidak tenggelam, tapi berada di permukaan air. Menunjukkan satu hal, satu kepribadian bagi seorang anak tadi itu untuk menyeimbangkan mana haknya harus dia lakukan dan mana kewajiban pula yang harus dia lakukan. Nah, itu harus dididik bagi orang tua kepada anaknya. Kemudian ar-rimayah, yaitu memanah. Memanah itu satu hal untuk bisa kita fokus terhadap satu pekerjaan atau fokus terhadap satu objek. Ini juga harus kita didik kepada anak itu terhadap apa yang harus dia lakukan. Fokus terhadap satu permasalahan, selesaikan sampai tuntas. Jangan separuh dia tinggalkan, dia lakukan pekerjaan yang lainnya. Maka harus mendidik anak tersebut. Memanah artinya dia bisa fokus terhadap satu permasalahan, dan ajarkan kepada anak tadi itu untuk menyelesaikan problem-problemnya dirinya. Jangan senantiasa kita ikut campur terhadap problem yang dihadapi anak tersebut. Dan juga jangan kita tinggalkan pula, tapi terus kita bimbing, kita ajarkan kepada anak tadi itu bagaimana menyelesaikan problem kehidupannya dia. Ini satu pendidikan yang penting bagi orang tua agar supaya anak nanti di masa depannya dia bisa menyelesaikan problem kehidupannya dia.
Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, orientasi anak yang harus kita bimbing di awal atau masa dini bagi anak adalah, yang terpenting adalah mengenalkan Allah. Bagi orang tua yang dia mendapatkan anak yang baru lahir, maka seyogyanya bagi dirinya untuk mengazankan dan mengqomatkan di telinganya. Apa maksud itu semua? Adalah supaya si bayi tadi itu awal dia memasuki kehidupan ini adalah mengenal lafaz Allah, lafaz tauhid bagi anak tersebut, dan mengenal yang namanya salat. Ini adalah menjadikan anak tadi itu sifat psikisnya akan mempengaruhi dirinya, itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beranjak dewasa anak tadi itu kita ajarkan mengenai bagaimana dirinya untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Zaman sekarang banyak orang tua yang memanjakan anaknya karena dengan kesibukan dirinya mungkin, maka dia tidak mau repot, maka dia belanjakan anaknya dengan uangnya dia, padahal ada makanan di rumah dirinya, di rumahnya ada makanan, tapi si anak ini meminta makanan-makanan yang di luar. Ini memberikan contoh kepada anak untuk tidak bisa qanaah atau bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kelihatannya sepele, membelanjakan anak, beli makanan di luar dan lain sebagainya dengan online atau apapun itu. Tapi itu memberikan satu efek kepada anak tadi itu, dia tidak pandai bersyukur terhadap apa yang sudah ada di dalam dapurnya, rumah tangga itu. Ajarkan kepada anak untuk qanaah, bersyukur bahwa banyak anak-anak yang di luar sana yang dalam keadaan lemah, yang tidak bisa memakan makanan yang layak yang kita makan. Tanamkan hal itu terhadap diri anak kita untuk pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beranjak dewasa tadi, anak tadi itu kita ajarkan membimbing anak tadi itu tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Secara zat, yaitu kita kenalkan kepada anak tadi itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluknya, tidak seperti manusia. Nah, ini tarbiyah yang penting untuk diajarkan bagi orang tua kepada anaknya. Bukan seperti manusia ataupun patung dan lain sebagainya. Dalam perbuatan kita memberikan tarbiyah kepada anak untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa segala aktivitas hasil yang kita lakukan adalah karena Allah yang memberi. Usaha yang dilakukan orang tua, hasil kesuksesan orang tua, itu semua adalah karena Allah yang memberi. Ini memberikan satu pendidikan kepada anak agar supaya anak tidak sombong kepada apa yang sudah dia dapatkan dari orang tuanya. Mungkin anak tadi itu akan sukses pula, tapi dia akan merasakan bahwa kesuksesan yang saya dapatkan ini karena karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia yang Allah berikan kepada saya. Dan memang itu memang hakikat kehidupan ini. Semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan itu semuanya hasilnya adalah dari Allah. Semua bahan bakunya Allah beri, bukan kita yang menciptakan. Manusia hanya menemukan saja dari kesuksesan yang dia dapatkan, penemuan yang dia dapatkan. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, begitu pula dengan sifat-sifat, bahwa Allah tidak memiliki sifat yang sama kepada makhluknya, apalagi yang tidak ada di dalam sifat-sifat Allah yang memiliki kekurangan kepada Allah. Itu harus kita tanamkan. Kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita akidah tauhid kita, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mengenal kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mencintai Nabi SAW,
untuk bisa mempraktekkan kehidupan Rasulullah SAW dalam rumah tangganya. Singkat cerita sebagai penutup, ada seorang ibu yang memiliki anak yang dia ingin anak tersebut bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Si ibu tadi itu mengajarkan kepada anaknya tarbiyah, mengenal Rasulullah, mengenal Allah, sehingga timbul di dalam diri anak tadi itu cinta kepada Nabi. Maka dia mengatakan, wahai ibu, aku ingin bermimpi kepada Nabi Muhammad, mimpi Rasulullah SAW. Maka diajarkan kepada ibu tadi itu amalan yang bisa mendapatkan dirinya mendapatkan ridha kepada Allah. Salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, melakukan amal-amal sunnah dan tidak meninggalkan amal yang wajib. Dilakukan sama anak tadi secara istiqamah. Maka tidak berapa lama anak tadi itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi tadi itu si anak tadi melihat Rasulullah SAW, tetapi Nabi tidak melihat dirinya. Bangun dia dari tidurnya dan dia kabarkan kepada ibunya, wahai ibu, alhamdulillah saya bermimpi Rasulullah SAW. Kau bertatap muka dan mencium tangannya, wahai anakku, kata ibunya. Tidak, wahai ibu, saya hanya melihat saja dari jauh dan beliau tidak melihat saya. Kau ingin mencium tangannya, wahai anakku? Si anak tadi itu, saya sangat rindu kepada Nabi SAW. Saya ingin mencium dan memeluknya. Dibimbing sama si ibu tadi itu dengan tarbiyah lagi yang lebih ketat lagi. Dilakukan si anak tadi itu. Tidak berapa lama bermimpi Nabi SAW dan dia mencium tangan Nabi SAW dan dia peluk Nabi SAW. Bangun dia dari tidurnya sangat bahagia luar biasa dan dia kabarkan kepada ibunya, wahai ibu, alhamdulillah saya bermimpi Nabi SAW. Kau mencium tangannya, aku cium tangannya. Maka si ibu tadi memegang tangan anak tadi itu dan dicium tangan. Dan si ibu mengatakan, iya benar, ini minyak wanginya Nabi SAW. Ikhwani rahimakumullah, luar biasa. Seorang ibu yang mengajarkan anaknya, dan ibu tadi itu sudah mengenal parfumnya Nabi SAW. Artinya si ibu tadi pun sudah mengenal Nabi SAW. Maka si anak tadi itu, wahai ibu, aku ingin bertemu ya Allah kepada Nabi. Itu satu amalan yang tinggi, wahai anakku, makam yang tinggi bagi seorang hamba untuk bertemu kepada Nabi SAW secara terjaga. Tapi aku rindu kepada Nabi. Anak kecil yang sudah merindukan Nabi SAW diajarkan kepada ibunya, dan subhanallah anak tadi itu pun bisa bertemu dengan Nabi SAW secara terjaga. Sahabat kaum muslimin, inilah tarbiyah orang-orang terdahulu yang sukses untuk menjadikan anaknya adalah anak yang saleh dan salihah. Saleh dan salihah bukan satu kata yang remeh, tapi satu kata yang bisa diberikan kepada manusia yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang saleh adalah orang yang bukan hanya bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia adalah orang yang bisa memperbaiki keadaan. Islah, orang yang bisa memperbaiki semrawutnya kehidupan ini, dia bisa menyelesaikan semuanya. Semoga kita memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, yang bisa membanggakan orang tuanya, yang bisa menuntun kita nanti di barzakh, yang menuntun kita nanti di sirat, yang menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah menjadi satu celengan investasi orang tua untuk mendidik anaknya menjadi saleh dan salihah. Banggalah kita kalau kita memiliki anak yang saleh dan salihah. Berusahalah kita menjadi orang tua yang saleh dan salihah agar dicontoh oleh anak-anaknya tersebut untuk menjadi anak yang saleh dan salihah atau salihun. Semoga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.